Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak-anak Min 1 Madiun yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat. Masih semangat untuk berpuasa? Harus tetap semangat. Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas. Anak-anak solih-solihah Min 1 Madiun yang ibu sayangi, pada kesempatan ini Bu Waroh akan bercerita salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Khattab. Pasti tahu kalian? Nah, dalam kisah ini Bu Waroh mengambil judul Umar bin Khattab dan Ibu Pemasak Batu. Mari kita simak ceritanya. Suatu ketika Jazirah Arab sedang mengalami paceklik. Panas yang sangat-sangat panas, pepohonan kering, dan tanah pun terasa sangat panas. Saat itu suatu malam Umar bin Khattab dengan sahabatnya Aslam sedang berjalan-jalan. Menjadi sebuah kebiasaan Amirul Mukminin ini untuk memantau rakyatnya. Malam itu yang menjadi tujuan adalah sebuah desa terpencil di gurun yang sangat sepi. Mereka berdua terus menyusuri sepanjang jalan. Tiba-tiba melihat ada cahaya dan mendengar suara anak yang menangis. Mari kita menuju ke sana, Aslam. Iya, Amirul Mukminin. Kemudian dengan agak tergesa-gesa beliau pun menuju ke tempat tersebut. Setelah agak dekat, Amirul Mukminin pun melihat ada seorang ibu yang sedang memasak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si ibu mengabaikan kedatangan kedua tamunya itu. Bolehkah kami mendekat, Ibu? Silakan, bila Kisana mempunyai kebaikan bagi kami. Kemudian Amirul Mukminin dan sahabat Aslam tadi mendekat. Ketika itu masih terdengar anak yang menangis. Siapakah itu, Ibu? Oh, itu anak-anakku. Mengapa mereka menangis? Apakah sakit? Tidak. Si ibu masih mengabaikan kedua tamu tersebut sambil terus mengaduk masakannya. Mereka sedang kelaparan. Mengapa ibu tidak memberikan masakan itu? Apakah belum matang, Ibu? Ibu memasak apa? Kemudian si ibu pun menyuruh kepada kedua tamunya untuk melihat apa yang ia masak. Kemarilah Kisana, lihatlah sendiri apa yang aku masak. Amirul Mukminin pun mendekat dan betapa kagetnya apa yang dia masak. Ibu, betulkah ibu memasak batu-batu ini untuk anak-anak ibu? Si ibu tidak kaget. Dengan tenang dan sambil terus mengaduk masakan tadi, si ibu pun menjawab, sejak tadi pagi aku belum mendapatkan rezeki untuk aku makan bersama anak-anakku. Ya, aku akhirnya menyuruh anak-anakku untuk berpuasa dengan harapan ada rezeki untuk kami makan
ketika menjelang maghrib nanti. Tapi sampai maghrib pun aku belum mendapatkan rizki. Akhirnya anak-anakku pun tertidur. Aku berharap anak-anakku akan terlelap sampai besok pagi. Tapi baru sebentar mereka terbangun. Akhirnya ya aku mengambil batu-batu ini. Aku masak di dalam panci. Supaya anak-anakku terhibur, menyangka bahwa ibunya sedang memasak. Padahal aku telah membohonginya. Ini semua karena Khalifah Umar bin Khattab yang tidak tahu nasib rakyat kecil seperti kami. Janda miskin yang harus menghidupi anak-anaknya. Tidak pantas dia menjadi seorang Amirul Mukminin. Mendengar itu, Aslam agak marah dan hendak menegur si ibu. Umar bin Khattab pun menyetop, biarkan. Mendengar itu, Umar bin Khattab pun menangis dalam hatinya. Ayo kita pulang. Kemudian Umar bin Khattab pun bersama Aslam bersegera meninggalkan tempat itu menuju ke Baitul Mal. Sesampai di Baitul Mal, Umar bin Khattab mengambil sekarung gandum dan beberapa bahan makanan untuk kehidupan ibu janda tadi bersama dengan anak-anaknya. Amirul Mukminin memanggul sendiri gandum tersebut. Ayo kita harus bersegera. Baik Tuan. Akhirnya mereka pun dengan cepat-cepat menuju kembali ke tempat ibu tadi. Sesampainya di tempat itu, Umar bin Khattab pun membantu sang ibu memasak. Segera ibu, supaya anak-anak segera makan. Terima kasih Tuan, terima kasih. Setelah masakan itu matang, si ibu pun dengan senang hati memanggil anak-anaknya dan mengajak mereka makan. Ayo anak-anak, ayo kita makan. Alhamdulillah malam ini kita bisa makan. Alhamdulillah. Hati Umar bin Khattab senang sekali melihat anak-anak bergembira menyantap makanan yang beliau bawa. Tetapi dalam hati beliau pun menangis. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba sebagai khalifah belum bisa menjadi khalifah yang baik bagi rakyatku. Setelah beberapa saat, akhirnya Amirul Mukminin pun berpamitan kepada ibu. Ibu, karena keperluan kami di sini sudah cukup, maka kami undur diri. Terima kasih Kisana, terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Oh ya ibu, jangan lupa besok ibu datang ke Baitul Mal. Insya Allah Amirul Mukminin akan menjamin kehidupan ibu. Insya Allah saya juga akan berada di sana. Terima kasih, insya Allah saya akan berangkat ke sana. Kami pamitan dulu ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Amirul Mukminin pun meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali si ibu berangkat menuju Baitul Mal. Di sana beliau disambut oleh seseorang yang tadi malam telah memberikannya rezeki. Kemudian dia pun mendengar beliau itulah Amirul Mukminin. Dengan melihat wajah Amirul Mukminin yang sama persis dengan orang yang tadi malam telah memberikannya makanan tadi, ibu tadi takut sekali. Dan sambil bergetar beliau berkata, "Maafkan hamba Amirul Mukminin,
maafkan hamba. Tadi malam hamba telah berbuat dolim, telah berkata-kata yang tidak sopan kepada Amirul Mukminin. Mohon maaf, beribu-ribu maaf Amirul Mukminin. Hamba siap untuk menerima hukuman apapun yang akan diberikan kepada hamba. Mendengar itu, Amirul Mukminin segera bangkit dan mendekati si ibu. Beliau tidak bisa membendung air matanya. Akulah yang seharusnya minta maaf, Ibu. Aku belum bisa menjadi Amirul Mukminin. Aku belum bisa menjadi Amirul Mukminin yang baik untuk rakyatku. Hamba betul-betul merasa bersalah. Ya Allah, apa yang akan Engkau timpakan pada hamba-Mu besok di hari kiamat? Ibu, mohon, Ibu sudilah sekiranya memaafkan Amirul Mukminin ini. Karena sudah sekian lamanya saya mengabaikan kehidupan Ibu dan anak-anak Ibu. Mendengar itu, si ibu pun akhirnya memaafkan Amirul Mukminin dan mendoakan Amirul Mukminin semoga selalu mendapatkan hidayah dan bisa memimpin umatnya bermanfaat di dunia sampai di akhirat kelak. Demikian tadi cerita dari Bu Waroh mengenai Amirul Mukminin dan ibu pemasak batu. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari cerita tersebut. Ya, kepedulian, rasa kepedulian kita kepada sesama, kepada teman, kepada sahabat, kepada tetangga. Itulah yang kita perlukan saat ini. Semoga senantiasa Allah mencurahkan rahmat kepada kita semua di bulan yang penuh rahmat ini. Demikian dari Bu Waroh. Bila ada khilaf, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.